Ini akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi fisiografik menurut Solomon pada tahun 1999. Beliau mengatakan bahwa studi tentang fisiografik itu terdapat 5 poin. Yang pertama, didasarkan pada profil gaya hidup, yang dimana profil gaya hidup ini lebih ke menganalisis karakteristik. Untuk yang kedua ada yang namanya profil produk spesifik, yang dimana di sini untuk mengidentifikasi kelompok sasaran. Yang ketiga ada yang namanya studi kepribadian. Nah, di studi kepribadian ini lebih menjelaskan kepada faktor-faktor yang berkaitan dengan analisis. Selanjutnya ada yang namanya segmen gaya hidup, yaitu di mana pada segmen gaya hidup ini mengelompokkan dari berbagai jenis responden atau berbagai responden. Untuk selanjutnya ada yang namanya segmen produk spesifik, yang di mana pengelompokan berdasarkan kesamaan pada suatu produk. Untuk selanjutnya, di sini ada yang namanya konsep fisiografik. Ada beberapa hal penting atau garis besar tentang konsep dari fisiografik. Yang pertama bahwa konsep fisiografik adalah suatu instrumen mengukur gaya hidup yang memberikan pengukuran kuantitatif dan bisa dipakai untuk menganalisis data yang sangat besar. Yang kedua bahwa fisiografik sering diartikan sebagai ACO atau Activity, Interest, dan Opinion, yaitu pengukuran kegiatan, minat, dan pendapat dari konsumen. Selanjutnya, bahwa konsep fisiografik itu sering dipakai oleh produsen untuk mempromosikan produknya. Selanjutnya, di sini ada tipe konsumen yang didasari oleh PALS. PALS sendiri adalah singkatan dari The Value and Lifestyle System. Nah, PALS ini biasanya dikembangkan dalam program studi dalam mengukur gaya hidup yang ditinjau dari yang namanya aspek nilai kultural. Nah, dalam nilai aspek kultural itu sendiri terdapat 3 komponen. Yang pertama ada yang namanya outer directed, ada yang namanya inner directed, dan net driven. Nah, tipe-tipe dari konsumen didasari PALS, pertama ada yang namanya actualizer. Nah, actualizer ini di mana si konsumennya itu mempunyai pendapatan yang tinggi dan juga harga dirinya juga tinggi, sehingga mereka mempunyai rentan minat yang bakatnya sangat besar dan sangat luas, sehingga mereka terbuka dengan apa yang namanya perubahan. Selanjutnya ada yang namanya full fledged. Nah, di sini itu bahwa mereka tuh berpendapatan tinggi, dewasa, bertanggung jawab, dan juga memiliki pendidikan yang tinggi di bidang profesional. Sebagai contoh bahwa misalnya seseorang itu berpendidikan tinggi dikatakanlah dia tuh kuliah arsitektur, otomatis dia mempunyai keprofesionalan, punya keahlian dalam segi membangun suatu bangunan. Jadi dia punya keahlian sendiri atas pekerjaannya berkat pendidikan yang dia raih. Selanjutnya ada believers, yaitu adalah kalau bisa dikatakan bahwa itu adalah kurang kaya. Mereka cenderung hidup sederhana dan mereka tuh lebih berpusat keluarga gitu. Jadi berada di zona nyaman dan mereka tidak kekurangan, tidak berkelebihan, dikatakan cukup dan sederhana. Untuk selanjutnya di sini ada achievers, bahwa di sini fokus kepada lebih berfokus kepada yang namanya karir dan keluarga, hubungan sosial yang formal, menghindari perubahan dan menghindari perubahan yang secara berlebihan, dan banyak bekerja untuk rekreasi. Selanjutnya di sini ada yang namanya steeper. Selanjutnya di sini ada yang namanya steeper, atau di mana mereka itu memiliki minat yang sempit, mudah bosan, agak terkucil, ingin diakui oleh kelompok lain, tak peduli kesehatan, bahkan untuk peduli kepada politik pun juga tidak. Selanjutnya ada yang namanya struggle, yaitu struggle bahwa minat mereka itu terbatas, kegiatan mereka juga terbatas,
terbatas, ingin mencari rasa aman, dan konservasi. Selanjutnya di sini ada yang namanya experiencer, yaitu bahwa mereka tuh senang dengan hal baru. Mereka tuh suka mencari hal-hal baru untuk bisa mengeksplor dirinya lebih luas gitu. Mereka suka bersosialisasi di luar gitu. Untuk selanjutnya ada yang namanya maker. Nah, maker di sini maksudnya mereka tuh lebih suka kepada kegiatan-kegiatan fisik yang lebih seperti kegiatan menikmati alam, menikmati waktu luang di luar seperti itu. Untuk selanjutnya, di sini ada kepribadian dan perilaku konsumen. Di sini bahwa para pemasar berusaha untuk mengetahui kepribadian dari konsumen dan pengaruhnya terhadap perilaku konsumen. Pemasar mengharapkan menilai bahwa produk dan jasa sebagai sesuatu yang cocok bagi kepribadiannya. Dengan mengetahui kepribadian konsumen, pemasar dapat merancang komunikasi yang sesuai dengan sasaran pasar. Pemasar menilai bahwa produk atau jasa tersebut diusahakan sesuai dengan kepribadian dan kriteria pembeli. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fatir Paujan. Sekian, terima kasih.